Hai guys, hari ini aku mau ngebahas lagi tentang aplikasi ini. Ini adalah aplikasi untuk mencatat keuangan kita yang lucu banget menurut aku. Nah, ini kayak gini ya, ada buku, ada dompet, analisis, dan juga di lebih ya. Ini aku pakai bahasa Indonesia, jadi caranya ke pengaturan di bawah, kanan bawah, terus pilih bahasanya. Kalau auto biasanya Indonesia, terus pilih aja yang bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian pilih bahasa Melayu, mirip sih, tapi tetap beda ya. Nanti daripada kalian bingung sendiri, pilih aja bahasa Indonesia, atau kalau mau lebih nyaman pakai bahasa Inggris juga boleh banget kayak gini. Silahkan ganti dulu tema-temanya, kayak misalnya pengaturan warna tema, ini ungu misalnya, mau ungu tua, biru misalnya. Cuman aku lebih suka aja sih warna pink, kayak lebih emang cute banget gitu kan. Terus kalian juga bisa atur-atur dulu di pengaturan pokoknya sebelum kalian mulai, supaya nanti kalian pas di tengah-tengah nggak bingung gitu kalau misalnya perubahannya di tengah. Tapi ya no offense sih, terserah. Nah, tata letak kalkulatornya juga di sini kalian bisa lihat ya, kayak numeriknya ini susunannya beda-beda. Jadi pilih yang emang kalian biasanya pakainya yang kayak gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalian nggak bingung pas mau dipakai. Di aplikasi ini juga bisa merubah efek animasi, efek suara, mau dinyalain atau mau dimatiin, kualitas gambar, ubah ukuran huruf, dan lain-lain. Jadi cukup lengkap ya, dan dari animasinya ya, dari icon-iconnya juga lucu banget. Jadi membuat kita semangat untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kita. Oke, sekarang kita akan mulai isi dompetnya. Di sini untuk di dompet aku akan tambahin akun. Jadi uang aku tuh ada di mana aja sih? Nah, yang pertama aku bakal taruh di akun BNI. Ceritanya di rekening BNI. Di sini dia BNI-nya tipenya kartu deposit. Jadi kartu rekening bank yang biasa lah, ada m-bankingnya gitu-gitu ya. Aku taruh di sini kategorinya kartu deposit. Aku judulin ini banknya BNI. Kalian bisa ganti dengan Bank Mega, Bank apa, BRI, BCA, terserah, biar inget aja. Untuk keseimbangan itu untuk ada berapa nominalnya ya, dan juga kalian juga bisa ganti mata uangnya. Tapi kalau lebih mudah dan lebih common memang pakainya Indonesia Rupiah atau IDR. Ikonnya juga bisa diganti gitu ya. Dan kalian bisa kasih nota itu peruntukannya untuk apa, atau catatan kalian tentang si dompet itu. Aku tulis aja itu sebagai uang utama aku, ceritanya ada di situ. Oke, sekarang kita akan tambah lagi di kanan bawah ya. Ini yang kanan bawah itu untuk memberikan nanti ada pengeluaran atau penghasilan gitu ya. Nah, sekarang kita bakal tambahin dulu dompetnya, oke? Nah, setelah itu aku masih punya uang lagi nih ceritanya. Di dompet kalian lihat aja di sampingnya. Lihat kita tambahin akunnya, kita tambah. Nah, sekarang aku mau tambahin, ini ada beberapa tabel ya, ada tunai, kartu deposit, kartu kredit, akun virtual. Nah, sekarang ke investasi. Ceritanya aku punya di Bibit. Oke, keseimbangannya di Bibitnya aku punya duit berapa ya? Ceritanya 3.500.000 dengan ikonnya yang mana ya? Meskipun ikonnya tidak sedikit tidak terlalu cocok, tapi nggak apa-apa lah, pura-puranya aja ya. Investasi ceritanya untuk kuliah. Nah, di sini udah nambah ya, di dompet aku secara bersih ada duitnya berapa. Sekarang kita akan tambah lagi dompet tambahan. Aku punya di hutang. Ada hutang, piutang. Di tunai dulu ya. Kita bikin dulu di tunai. Ini dompet beneran, dompet yang misalnya aku selalu bawa-bawa. Di keseimbangannya ceritanya aku punya 1 juta. Uang cash bawa 1 juta ya, lumayan. Uang akomodasi sehari-hari misalnya buat belanja lah apa segala rupa kalau awal bulan. Nah, di sini udah kelihatan ya dompet aku sekarang bersihnya ada 9.500.000. Berasa kaya banget, tapi karena dipisah-pisah naruhnya jadi kayak sedikit-sedikit gitu. Nah, sekarang untuk hutang aku akan taruh ceritanya pay later laptop. Di sini ceritanya aku beliin buat adik aku, jadi tapi pakai pay later dan harganya 7 juta. Dia Indonesia Rupiah, terus aku ganti ikonnya like this. Tulis buat apa? Biar inget. Oke. Nah, di situ jadi ada kelihatannya asetnya ada berapa dan hutangnya berapa. Jadi aset bersih aku ada berapa itu kelihatan banget di dompetnya.
Oke, sekarang next di piutang. Piutang itu adalah hak kita gitu, hak kita yang belum kita dapetin. Jadi orang lain yang ngutang sama kita. Ceritanya ini Pak Hadi punya kerjaan yang dia kasih ke aku tapi belum bayar gitu kan. Harganya 2.500.000 tapi masih belum bayar. Akhirnya dibayar bulan depan. Akhirnya dia masuknya ke piutang. Jadi aku punya nih uang 2.500.000 tapi belum di tangan gitu. Gitu ya. Jadi inilah hasil dari dompet aku. Kalian bisa atur dulu kalau pertama kali punya aplikasi ini, atur dulu semua uang kalian supaya nanti dipakainya gampang. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembukuan buku ya. Di sini kita contohin ada bayaran freelance dibayar bulan depan. Nah, ini adalah piutang ya ceritanya. Nah, tapi karena ini akan sulit contohnya, jadi aku contohin yang gampang dulu. Nah, ini uang cash aku kan 1 juta. Nah, terus aku tambah ini ada pengeluaran, kita pilih lalu lintas. Ya, ini kita bisa cek ini beneran uangnya dari yang dompet. Terus kita masukin di notanya, kita klik buat apa gitu. Misalnya naik angkot, naik bis, naik Grab car misalnya kayak gitu. Naik Grab car, oke. Terus kita tinggal ketik aja nominalnya berapa naik Grab car. Di sini ceritanya 43.000 ya, jalan-jalannya jauh ya. Nah, di sini langsung berkurang gitu karena tadi dia di pengeluaran tuh lihat ya di atasnya. Nah, sekarang pengeluaran lagi nih, habis ngapain hari itu? Ternyata mempercantik diri gitu kan. Ngapain mempercantik dirinya, misalnya nail art atau salon atau beli skincare. Nah, itu kalian bisa masukin di situ ya. Terus habis itu masukkan juga nominalnya berapa? 90.000 misalnya, murah banget ya. Terus habis itu tinggal kita checklist aja dan ya udah dari 1 juta itu udah berkurang buat Grab car dan juga nail art gitu. Nah, habis itu ada penghasilan di sini dan juga ada transfer ya. Jadi untuk penghasilan, pengeluaran di situ ada di atas. Tinggal diklik-klik aja. Nah, ada penghasilan nih, ceritanya dapat bonus. Bonusnya dari mana nih? Uang dari siapa? Bisa dikasih uang cash buat apa gitu kan? Uang dari Clara. Udunan apa? Beli makanan atau mungkin tadi ditalangin dulu atau apa gitu. Kasihlah 50.000, itu kan masuknya ke penghasilan, makanya dia warna hijau gitu. Jadi uangnya kalian bisa cek ya dari 1 juta terus tadi berkurang terus sekarang bertambah lagi. Jadi overall sebenarnya cara mainnya kayak gitu. Nah, sekarang di dompet aku secara keseluruhan juga udah berubah ya. Terus di buku pembawaannya di sini juga ada ya, pengeluaran aku hari itu adalah 83.000 totalnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lagi di kasus yang berbeda. Oke, sekarang kita akan pilih di BNI. Ini kan M-Banking ceritanya. Nah, jadi kalau di M-Banking dan dia nggak cash, kita akan masukkan misalnya apa ya? Kita make sure dia BNI, misalnya penghasilan atau pengeluaran, terserah ya, misalnya penghasilan. Dari siapa, pilih anggota, misalnya bisa dari atau untuk atau apa, ini tuh subjeknya ya teman-teman. Saya dari orang tua misalnya penghasilannya. Karena kita udah membantu menyabut ubannya, dikasih 200.000 tapi ditransfer. Nah, jadi ya dari 5 juta bertambah jadi 5.200.000. Terus ditransfer lah uang itu kemana? Ke misalnya mau dimasukin ke cash misalnya. Berarti tarik tunai ya. Transfer itu kalau misalnya ke dompet biasa 65.000 misalnya. Kayak gitu. Jadi cara mainnya begitu. Terus habis itu kita akan contohin yang ini kan, ya tadi kan di transfer tuh. Nah, sekarang di dompetnya jadi ada 65.000 karena tadi yang dari BNI udah ditransfer ke uang cash. Gitu. Next, kita akan coba di investasi. Investasinya ceritanya dapat penghasilan. Investasi di penghasilan dikit sih biasanya ya, kecil. Tapi ya pura-pura aja ya. Kita masukin untuk keuntungannya ceritanya Cia. Karena ada anak zaman sekarang udah mulai melek tentang keuangan, jadi aplikasi seperti ini akan sangat membantu ya. Keuntungan bulan ini atau mungkin ada dapat apalah gitu. Terus kita masukin 45.000, kecil banget deh. Jadi lumayan kan, jadi 3.545.000. Terus habis itu
kalau misalnya udah kita transfer nih, wih lagi butuh duit nih kan, kita masukin ke BNI. Nah, kita transfer lah, setelah dapat 45.000, transfernya 400.000, terjadi minus 400.000. Nanti kalau dicek di BNI-nya, dia bakal bertambah ya di situ 400.000 karena tadi ini. Nah sekarang hutang. Untuk hutang ini kan dia memang minus ya. Jadi ceritanya kita bayar dulu penghasilan dulu. Kita bayar termin pertama. Karena biasanya kalau hutang bayarnya bertahap ya. Kita bayar nih untuk termin pertama, kita bayar dulu 600.000. Nah, masuk kan berarti jadi dari 7 juta itu berkurang. Jadi 6 juta sekian. Nah, kita bayar lagi ceritanya termin kedua misalnya. Pakai uang dari mana lah? Uang dari dikasih siapa gitu misalnya. Bayar termin kedua 600.000 lagi. Oke, klik. Nah, sekarang udah berkurang hutangnya jadi tinggal 5.800.000 lagi. Gitu. Di sini juga berubah ya, aset bersihnya juga jadi berubah. Jadi ada keseimbangan di sana. Ada aset kita secara total, tapi karena kita punya hutang, jadi sebenarnya supaya lebih berasa gitu duit kita tuh sebenarnya adanya segini gitu. Sekarang ini bayar freelance Pak Hadi ya ceritanya. Nah ceritanya Pak Hadi ini minta kerjaan tambahan yang membuat kita harus nambahin lagi gitu Pak, bayarnya tambahin lagi gitu. Tapi dia anggap itu ini buat DP-nya sekalian gitu kan. Jadi hutang dia yang tadinya 2.500.000 sekarang jadi 3 juta. Tiba-tiba Pak Hadi ini pengen bayar ke kita. Ya udah deh saya bayar deh Neng katanya gitu kan. Akhirnya kita ini bisa dihapus ya kalau misalnya kalian salah pencet. Akhirnya karena dia mau bayar udah seneng kan, kita masukin lah ke pembukuan, kita tambahin. Nah biasanya untuk kalau misalnya dia bayar gitu, aku biasanya masukin dari hutang ini ke rekening, karena kan biasanya Pak Hadi bayarnya ke mana gitu kan. Jadi aku pilih aja ceritanya kita transfernya kemana. Kita pilih dulu akunnya nih, bayar dulu Pak Hadi nih, bayar pertama, pilih akun, dia bayar 1 juta, pilih akunnya, dia masukin ke mana ya ceritanya, sama kita langsung dimasukin ke investasi di Bibit gitu. Nah jadi di sini ketahuan bahwa hutangnya Pak Hadi tinggal 2 juta lagi gitu cara mainnya. Oke deh, jadi kalau misalnya kalian lihat di buku hari ini, karena aku bikin contohnya 1 hari aja, itu banyak banget transaksi yang sudah dibuat ya, dari transfer. Jadi yang paling atas itu yang terbaru ya, jadi kalian bisa lihat di paling bawah yang kalian lakukan pertama kali itu apa. Kalian juga bisa lihat di kalender, ini kalau hijau berarti lebih banyak penghasilan daripada pengeluaran gitu kan. Tuh bisa kelihatan ya, karena kita banyak penghasilan hari ini, pengeluarannya, akomodasi dan lain-lainnya juga cuma sedikit. Di analisis teman-teman juga bisa lihat nih, ini untuk kategori pengeluaran 32%-nya untuk lalu lintas, untuk akomodasi, dan sisanya untuk mempercantik diri. Lalu untuk di penghasilan dapatnya dari mana, di sini juga macam-macam ya, paling banyak 58% itu dari bonus ceritanya. So ya itu deh, itulah gimana caranya menggunakan aplikasi yang sangat cute ini. Semoga uang kita melimpah supaya akun ini terpakai dengan baik. See you on my next video. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye.